Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang mandek gitu ya di DPR RI. Beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sudah hampir sebulan kali ya, sebulan lebih. Saya pernah membahas ini mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang mandek di DPR. Nah, waktu itu saya bahas ada satu orang anggota DPR ya, yaitu Pak Bambang Pacul dari PDI Perjuangan ya. Kala itu Pak Bambang Pacul ketika dalam rapat dengar pendapat bersama Pak Mahfud MD ya. Nah, Pak Bambang Pacul ini Maret loh ya beritanya ya. Maret ya, berarti sudah 2 bulan lah gitu ya. Pak Mahfud minta tolong gini ke Pak Bambang Pacul untuk menggolkan undang-undang perampasan aset. Terus Pak Bambang Pacul ini menurut Kompas ya, ntar kita lihat juga videonya ya. Mana berani katanya ya, mesti telepon ibu dulu. Nah, ibunya Anda tahu lah siapa ya. Itu kata Pak Bambang Pacul. Nah, kita dengerin lagi dah videonya nih yang ya entertaining menurut saya ya. Yuk kita lihat videonya ya. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh gitu. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak. Udah dengar tadi ya, Pak Mahfud MD minta tolong gitu ya ke Pak Bambang Pacul, tolong Pak itu undang-undang perampasan aset tolong digolkan lah kira-kira. Terus Pak Bambang Pacul bilang, ora iso lah kira-kira gitu ya. Mesti negosiasinya jangan di sini ke ibu. Ya kita tahu ya ibunya Pak Bambang Pacul siapa. Nggak bisa. Kalau saya ditelepon ibu suruh stop saya katanya ya. Ya presiden pun minta ini undang-undang pembatasan uang kartal dan aset ini ya, perampasan aset. Wah, kalau mengenai uang kartal tadi Anda dengar ya, dibatasi ya gitu ya. Nggak bisa Pak, kasihan nih teman-teman kalau bagi-bagi duit katanya ya. Jujur deh ya, bagi-bagi duit, masa pakai e-wallet yang cuman limitnya berapa puluh juta, ntar nggak jadi anggota DPR lagi nih Pak. Nah, kalau undang-undang perampasan aset ya bisa Pak, cuman ya negonya di sana Pak. Ya nanti ke ibu lah, kira-kira gitu ya. Tadi Anda dengar sendiri kan videonya ya. Oke, jadi udahlah ya, udah pernah saya bahas juga. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, di sini di awal bulan Mei inilah ya, menindaklanjuti percakapannya permohonan dengan Pak Bambang Pacul tadi, akhirnya Pak Mahfud MD
mengungkapkan ke publik bahwa surprise itu surat presiden. Jadi presiden itu menyurati lah kasarnya gitu ya ke DPR. Untuk apa? Agar rancangan undang-undang perampasan aset itu ditindaklanjuti. Ya, dirapatkan kemudian digolkan menjadi undang-undang. Karena undang-undang tuh jadinya harus melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Pemerintah yang mengajukan harus DPR setujui. Ini sudah disurati awal Mei nih ya, sudah dikirim katanya. Nah, ini menurut Detik News. Ya kan artinya presiden kita mengikuti aturan kan? Dia kirim surat permintaan, oke, tolong segera proses gitu ya. Sudah tanggalnya 4 Mei ya, sudah dikirim. Nah, jadi sudah diserahkan pada Kamis 4 Mei ya. Surat presidennya itu minta agar rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana itu ya intinya proses dong, dirapatkan dan bla 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 gitu ya. Nah, dalam surat tugas itu katanya yang nomornya sekian, Pak Mahfud mengatakan ada 2 menteri dan 2 pimpinan lembaga negara yang akan turut dilibatkan. Ya, ada 4 pejabat setingkat menteri, yaitu 2 orang menteri, 1 Menko Polhukam, yang 1 lagi Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, pejabat setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung. Dan yang keempat, pejabat setingkat menteri adalah Kapolri. Itu akan dilibatkan ya dalam pembahasan RUU ini. Dan itu adalah surat tugas dari Presiden untuk membahas RUU ini secara sungguh-sungguh ya dengan DPR ya. Nah, jadi Pak Mahfud di sini dikatakan mengharapkan RUU perampasan aset itu segera dibahas saat DPR membuka masa sidang. Catat ya, Pak Mahfud berharap RUU perampasan aset segera dibahas agar DPR maksudnya saat DPR membuka masa sidang ya. Jadi dengan kata lain, surat itu diberikan kepada DPR sebelum DPR membuka masa sidang. Ya kan? Artinya diharapkan ketika DPR membuka masa sidang, surat itu dibahas ya. Nah, dia meyakini bahwa aturan atau undang-undang ini kalau jadi ya akan memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Jadi kalau nggak ada undang-undang ini, pemberantasan korupsi ya tersendat-sendat gitu. Jadi kalau ada undang-undang ini memperkuat ya pemberantasan korupsi. Ya lu ketahuan korupsi ya langsung dirampas begitu. Sekarang ini nggak mudah. Nah di sini dikatakan mudah-mudahan masa sidang akan datang sudah bisa mulai dibahas agar kita bisa segera membuat para pelaku tindak pidana korupsi ya. Wah, kita tindakan koruptor itu hanya takut dimiskinkan ya, bukan takut dihukum katanya. Nah, kalau ada undang-undang perampasan aset ini ya mudah-mudahan lancarlah pembatasan korupsi, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian masalahnya apa? Masalahnya ternyata setelah diberikan pada tanggal 4 Mei ya, kemudian ada ya dimulailah tuh sidang DPR ya. Nah, di sini kita lihat Tempo nih ya. Tempo bilang apa? Tempo bilang, ini berita Tempo 17 Mei. 17 Mei artinya sekitar hampir 2 minggu setelah surat dari Presiden itu diberikan. Di sini judul berita dari Tempo ini katanya Puan Maharani janji DPR segera bahas undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ya, itu dijanjikan 2 minggu setelah surat itu diterima. Tapi bukan soal janjinya yang menjadi masalah yang disorot nih sekarang ya oleh para media massa. Nah, di sini kalau kita lihat berita di Tempo ini dikatakan bahwa Puan menegaskan bahwa surat Presiden tentang surprise tadi ya, surat Presiden tentang RUU perampasan aset itu sudah diterima 4 Mei, sudah diakui diterima. Nah, tapi di sidang itu surat Presiden itu nggak dibacakan. Harusnya kan dibacakan kan ya. Oke, dia mengakui tapi dia tidak bacakan bahwa ini ada surat Presiden
untuk membahas RUU gitu ya. Tapi nanti kita bahas dulu katanya ya, sesuai mekanisme ya. Jadi Puan tidak menampik atau mengakui lah bahwa dalam pidato pembukaan masa sidang kelima tahun sidang 2002-2003, dia memang tidak membacakan soal RUU perampasan aset. Kan sebenarnya yang diharapkan oleh Presiden itu dalam masa sidang yang kelima tahun sidang 2002-2003 itu surat Presiden itu dibacakan, tapi tidak dibacakan. Katanya nantilah kami bahas sesuai mekanisme. Ya, jadi memang dalam pembukaan pidato Ketua DPR di masa sidang tidak dibacakan karena belum masuk dalam mekanisme. Wah, saya nggak tahu lah mekanismenya apa gitu ya. Tapi dia berjanji ya kan, akan segera membahas RUU ini sesuai mekanisme yang berlaku secepatnya ya. Kita nggak tahu ya secepatnya itu berapa ya. Astaga, mantap nih ya. Nah, jadi harus ngikutin mekanisme. Mekanismenya apa ya, nggak tahu gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi nih, media Indonesia menurunkan berita judulnya Jangan Sandera RUU Perampasan Aset. Waduh ya. Di sini diberitakan bahwa Presiden kan sudah memberikan surat Presiden sejak 4 Mei. Tapi DPR tampaknya belum menunjukkan gelagat untuk segera menindaklanjuti pembahasan rancangan undang-undang ini. Kenapa? Karena usulan pembahasan RUU ini tidak dibacakan dalam rapat paripurna yang tanggal 16 Mei tadi gitu ya. Alasannya apa? Tadi belum melalui mekanisme. Nanti akan dirapatkan dulu di Badan Musyawarah atau BAMUS ya. Nah, oleh karena itu peneliti Pusat Studi Anti Korupsi atau SAKSI Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, Herdiansah Hamsyah berpendapat bahwa sikap DPR dengan menerapkan strategi buying time, ini seperti ngulur-ngulur waktu lah maksudnya ya. Jadi, aduh, ya udahlah, kira-kira begitu. Jadi, seperti mengulur-ngulur waktu. Nah, oleh karena itu, akhirnya Wakil Ketua DPR nih yang menanggapi tanda kutip lah tuduhan atau anggapan bahwa DPR itu buying time atau menyandera, ya, karena surat Presiden RUU Perampasan Aset ini belum dibacakan di rapat paripurna. Nah, ini Kompas juga nih yang nulis nih baru berapa hari ya. Suratnya ya. Di sini ya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa DPR hanya mengikuti aturan katanya. Aturan yang sudah ditetapkan mengenai agenda rapat paripurna ya, di mana salah satunya membacakan surat Presiden ya. Nah, tapi lucu di sini. DPR hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan mengenai agenda rapat paripurna, di mana salah satunya membacakan surat Presiden, kan harusnya dibacakan kan ya. Namun katanya saat ini DPR memiliki agenda yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu pembahasan anggaran pendapatan belanja dan negara APBN. Jadi dengan kata lain, APBN ini lebih penting daripada RUU perampasan aset. Oleh karena itu belum dijadwalkan ya. Ya, astaga. Oleh karena itu nih kita lihat ya fokus agenda rapat ya. Hingga pekan depan belum dijadwalkan membaca surat Presiden mengenai RUU perampasan aset. Jadi tunggu dulu Pak Presiden ya. Ya kita nggak tahu ya. Jadi kalau ada orang beranggapan ini buying time, menyandera ya nggak tahu deh ya. Tapi kenyataannya memang tidak dibacakan surat Presiden itu ya. Jadi ya tunggu dulu. Kapan? Ya nanti secepatnya. Oke? Jadi inilah perkembangan terakhir mengenai RUU perampasan aset yang sudah didesak oleh Pak Mahfud MD kepada Pak Bambang Pacul. Pak Bambang Pacul nyerah, katanya mesti minta tolong ke Ibu. Kemudian Pak Presiden sudah menyurati resmi ke DPR dan tidak dibacakan pada saat rapat paripurna. Mesti tunggu lagi. Oke? Jadi kira-kira itu Anda nilai sendiri. Ya kita nggak tahu ya. Ada yang menuduh buying time nih. Ada yang wah disandra nih. Ya udah kita lihat saja kapan ini RUU ini dibahas. Demikian
pembahasan ini, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.